Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrina Audi Rahman dengan NIM 1103624067 dari kelas MPC 2024. Video kali ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Aset dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Suryadi dan Ibu Ulya, MPD. Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai sistem pencatatan, pengawasan, pengelolaan, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset pendidikan di SMA Negeri 48 Jakarta. Data ini dibutuhkan sebagai bagian di kajian manajemen aset sekolah dalam konteks manajemen pendidikan. Pada video kali ini narasumbernya adalah Bapak Rois Hidayat selaku Wakil Sarana dan Prasarana SMA Negeri 48 Jakarta. Pembahasan yang pertama adalah mengenai mekanisme pencatatan aset, yang dimana setiap aset sekolah itu, terutama yang berasal dari pemerintah daerah atau Pemda, didata menggunakan barcode yang terhubung dengan sistem pendataan aset Pemda. Setiap tahun dilakukan pendataan ulang dengan kondisi aset untuk memantau tingkat kerusakan dan juga kelayakannya. Pencatatan dilakukan menggunakan form peminjam dan juga pengembalian bagi setiap pengguna aset seperti ruangan, alat praktik, dan juga perangkat lainnya. Form berisi data peminjam, penanggung jawab, pembina ekskul bila digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler, dan juga persetujuan dari Wakil Sarana dan Prasarana. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai mekanisme pengawasan aset. Pengawasan dilakukan secara internal oleh staf dan juga Wakil Sarana Prasarana dengan pelaporan kondisi aset di setiap tahunnya. Dinas Pendidikan tidak secara langsung memantau ke lapangan tetapi hanya menerima laporan berkala dari sekolah. Aset yang rusak ataupun hilang dicatat dan juga dijadikan dasar untuk pengadaan barang baru melalui sistem e-budgeting. Pengawasan juga mencangkup dengan kedisiplinan peminjaman yang dimana semua alat itu harus dikembalikan pada hari yang sama kecuali kegiatan di luar sekolah. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kendala dalam pengelolaan aset. Kendala utama terjadi pada barang-barang kecil yang sering berpindah tangan karena banyaknya warga sekolah. Meski sudah ada sistem form peminjaman, terkadang masih terdapat alat yang hilang atau tidak kembali dengan tepat waktu. Untuk menanggulangi hal ini, sekolah memperketat prosedur peminjaman dengan form tanggung jawab yang lebih rinci. Pembahasan yang keempat adalah mengenai SOP dan tanggung jawab. SOP penggunaan aset mencangkup kewajiban mengisi form peminjaman dan mengembalikan dalam kondisi baik. Ruangan menjadi tanggung jawab kelas masing-masing termasuk kebersihan dan juga kerapiannya. Jika ruangan digunakan oleh kegiatan lain seperti ekskul, pengguna wajib mengembalikan kondisi ruangan sebagaimana semula. Pelanggaran akan diberi teguran oleh pihak sekolah. Pembahasan yang kelima adalah mengenai penanganan kerusakan ataupun kehilangan. Bila aset hilang atau rusak, barang tersebut diajukan untuk pengadaan baru. Peminjam yang lalai dapat diminta menjadi penanggung jawab perbaikan ataupun penggantian sesuai dengan jenis kerusakan. Namun karena aset merupakan milik pemerintah, bentuk sanksi lebih bersifat tanggung jawab moral dan juga administratif, bukan pribadi. Pembahasan keenam mengenai peran komite sekolah dan orang tua. Komite sekolah bekerja sama dengan pihak sekolah dalam hal pemeliharaan dan juga perbaikan fasilitas, terutama jika dana BOS atau RKAS belum mencukupi. Jika diperlukan dana tambahan, komite dapat bertindak sebagai donatur sukarela, bukan pungutan wajib. Pengumpulan dana kolektif dari orang tua tidak diperbolehkan karena termaksud kategori pungutan yang dilarang oleh Pemda DKI Jakarta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan pengawasan dan pengendalian aset di SMA Negeri 48 Jakarta dengan SMA Negeri 7 Sinjai di Minahasa Utara. SMA Negeri 48 Jakarta telah unggul dalam hal penggunaan teknologi berupa QR Code dan juga barcode dalam hal pengawasan dan pengendalian aset, yang dimana dengan adanya penggunaan teknologi tersebut bisa membuat pengawasan dan pengendalian aset lebih terstruktur dan yang pastinya lebih ketat dibandingkan dengan SMA Negeri 7 Sinjai di Minahasa Utara. SMA Negeri 7 Sinjai Minahasa Utara masih hanya menggunakan pencatatan manual dan hanya mengandalkan kepala sekolah dan juga staf dalam pemeriksaan aset dan juga pemeliharaan asetnya secara manual, yang dimana dengan adanya kondisi tersebut maka
dapat menimbulkan beberapa masalah seperti adanya masalah dalam administrasi, verifikasi data, dan juga masih bisa menimbulkan adanya beberapa double dalam penginputan data. Penghapusan aset di SMA Negeri 7 Sinjai juga mengalami proses yang rumit dan juga masih mengalami kendala dalam biaya prosedurnya dan juga dalam verifikasi data. Sementara di SMA Negeri 48 Jakarta sudah terorganisir melalui SOP dan juga pembagian tanggung jawab di setiap stafnya. Itu dia video hasil observasi saya mengenai pengawasan dan pengendalian aset di SMA Negeri 48 Jakarta dan perbandingannya dengan SMA Negeri 7 Sinjai di Minahasa Utara. Semoga video yang saya buat memberikan pengetahuan baru bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.